sorry I can't be perfect. Apa yang Anda pikirkan dengan kalimat singkat ini? Coba kita jujur-jujuran ya. Sebagai pasangan suami istri, pernah nggak Anda menuntut pasangan Anda sempurna dalam melayani Anda? Kenyataannya hampir semua nggak dapet tuh apa yang kita harapin. Sebagai anak juga, apakah Anda pernah kecewa dengan orang tua karena nggak bisa penuhi semua yang Anda minta kepada orang tua Anda? Atau kalau Anda mungkin bos, anak buah, rekan bisnis, atau apapun dah profesi jabatan Anda, saya yakin Anda pun seringkali tidak bisa terpenuhi ekspektasinya pada orang lain, maupun juga sebaliknya ya. Dan ini yang menarik, hampir semua orang adalah pribadi yang perfeksionis, yang bermasalah dengan dirinya sendiri akibat keperfeksionisannya itu. Nah, ini ada satu bagus nih ya. Di saat kamu sibuk mencari yang sempurna, kamu akan kehilangan yang terbaik. Nah, malah saya jadi khotbah duluan ya. Maafkan ya atas ketidaksempurnaan saya, ampuni saya, tapi yang pasti saya tidak sendirian. Karena Anda semua dan saya yang join di ibadah online ini sama-sama nggak ada yang namanya sempurna. Tapi kita bersyukur karena Tuhan menerima kita apa adanya. Dan itulah sebabnya kenapa tagline dari The City Light dan Gracia Community adalah No Perfect People Allowed. Nah, kita mencoba terus ajak teman-teman yang gak sempurna dan selalu gagal dalam jatuh bangun, dalam dosa, untuk dikenalkan kepada Tuhan Yesus dan belajar dan ikut Tuhan Yesus. Tidak harus jadi sempurna dulu untuk jadi pengikut Yesus, dan Anda gak perlu bahkan jadi Kristen untuk bisa ikut Yesus. Karena dalam ketidaksempurnaan kita baru bisa meneladani Yesus dan mengerjakan anugerah dan kebenaran seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Nah, oke, nama saya Marcel dan sekali lagi menyambut Anda semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen di The City Light Online hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ada dua informasi yang saya akan sampaikan kepada Anda semua. Bagi para Jonas, bagi yang mau merit maupun yang sudah merit, nggak apa-apa juga. Mungkin itu teman Anda, saudara Anda, atau mungkin Anda sendiri. Saya mengajak Anda semua untuk join di The City Light belak-belakan hari ini jam 7 malam via Zoom. Akan ngebahas tema yang seru banget, yaitu nikah beda agama. Ya kan, boleh nggak sih nikah beda agama? Gimana pandangan kekristenan terhadap pernikahan beda agama? Nah, Anda bisa foto dulu ya informasinya dan share ke teman-teman gitu. Nanti bisa ikut bareng-bareng karena pasti akan seru banget dan sangat bermanfaat ya. Dan satu lagi informasi yang penting, khususnya bagi Anda para orang tua, ayo join dan belajar bareng di The City Light Parenting Education dengan tema Jadi Papa Mama bagi Gen Z dan Alpha, mulai Sabtu tanggal 14, 21, dan 28 Agustus 2021 via Zoom jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Total ada 6 sesi dengan topik yang very helpful dibawakan oleh para profesional yang pakar di bidangnya juga, dan para konselor lulusan Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, dan sekarang melayani di Hope Counseling Center, juga di People Helper Ministry Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Nah, karena era digitalisasi makin berkembang, seiring berkembangnya pola pikir generasi teknologi, ya melalui parenting education ini orang tua akan dibantu ya mempelajari dan mengerti beberapa aspek yang mendasar dalam menjalankan peran dan juga tanggung jawabnya sebagai orang tua bagi anak-anak kita semua ya. Silakan catat foto informasinya di layar teman-teman semua ya, nanti bisa dibagi ke orang-orang yang mungkin memerlukan. Dan segera daftar hari ini juga ya, karena batas akhir pendaftarannya itu 11 Agustus dan kuotanya sangat terbatas. Nah, hari ini Bro Peter Chandra, teman ngobrolnya anak-anak di City Light nih, beliau juga seorang bisnismen ya, sekarang sedang studi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, akan mengajak kita belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, mengajak kita untuk melihat ya, bisa cek and recheck bagaimana kita sudah mengerjakan peran kita sebagai gambar diri Allah, dan juga pastikan Anda ikut sermonnya, dan saya jamin Anda akan mendapat pelajaran yang sangat akan menolong kita dalam menghidupi citra diri Allah dalam diri Anda di khususnya kondisi seperti saat ini ya. Namun sebelum kita dengerin sermon, yuk kita mau nyanyi bareng dulu bersama Sylvia Wiryadi dengan keindahan suara sopranonya, lagu yang sangat menyentuh, Penolong yang Setia. So sit back, relax, and enjoy. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang,
Halo teman-teman The City Lights dan Gracia Community, senang sekali bisa menyambut Anda dalam online experience kali ini, dan selamat datang bagi rekan-rekan semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Christine H. Adalah salah satu kontestan dari kompetisi masak yang bernama MasterChef. Dia memiliki satu penyakit yang bernama neuromyelitis optica, yaitu sebuah penyakit autoimun yang menyerang saraf penglihatan dia. Dan karena penyakitnya itu, Christine tidak dapat melihat alias buta, dan dia harus ikut kompetisi tersebut dalam keadaan demikian. Pada saat dia memasuki ruang penjurian pertama kali, Christine ditanya oleh salah satu juri kontestan tersebut yang bernama Gordon Ramsay. Gordon Ramsay adalah salah satu chef terkenal di dunia yang memiliki banyak restoran di mana-mana. Gordon bilang begini kepada Christine, "Christine, apakah kau benar-benar buta?" Dan dia menjawab, "Iya, saya benar-benar buta." Dan Gordon mempersilahkan Christine mempersiapkan makanannya untuk mereka nilai, dan akhirnya Christine ditanya lagi oleh Gordon, dan Gordon bilang begini, "Christine, meskipun engkau buta, kamu akan dinilai berdasarkan masakanmu, dan penilaian kami sama seperti teman-teman kamu yang lain." Nah, kita bisa bayangkan bagaimana seorang buta itu mengikuti kompetisi memasak. Dia harus mempersiapkan makanan tersebut dalam keadaan tidak bisa melihat, dia harus memasaknya, dan kemudian harus menyajikannya. Kompetitor Christine yang bernama Ryan, dia sengaja memilihkan Christine sebuah masakan yang dibuat dari kepiting, dan dia memilihkan Christine kepiting yang masih hidup. Sementara dia memilihkan rekan-rekannya yang lain atau kompetitor-kompetitor yang lain, kontestan-kontestan lain dengan makanan kepiting kaleng. Ryan memang sengaja memilihkan Christine makanan kepiting hidup supaya Christine segera tersingkir dari kompetisi tersebut. Tetapi Christine akhirnya bisa lolos dari kontes tersebut dan maju ke babak berikutnya. Selang 20 episode kemudian, Christine masih bertahan di kompetisi tersebut. Dan bukan saja Christine adalah satu-satunya kompetitor yang buta mengikuti MasterChef, tapi dia adalah juara dari MasterChef Season 3. Bagi saudara-saudara yang Kristen, kehidupan spiritual kita memaksa kita untuk berhadapan dengan Allah yang sempurna. Allah yang sempurna itu seolah-olah menuntut kita supaya kita juga sempurna seperti Dia, tanpa memandang latar belakang kita, kesulitan hidup kita, kekurangan-kekurangan kita, pendidikan kita, tumbuh kembang kita sebagai anak dan keluarga. Itu seolah-olah tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah. Tetap Allah menginginkan kita menjadi makhluk yang sempurna secara spiritual tentunya. Dan bagi saudara yang bukan Kristen, mungkin kehidupan juga menuntut dengan yang sama. Kegagalan demi kegagalan adalah hal yang tidak dapat kita terima dalam kehidupan kita. Dunia seolah-olah menuntut kita tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Kita harus perfect, kita harus sempurna dalam menghadapi segala persoalan hidup. Padahal kita semua kenyataannya dilahirkan dalam keadaan berbeda. Kita punya latar belakang berbeda, kita punya cara berpikir berbeda, kita punya sikap-sikap dan sifat-sifat yang berbeda, kita punya temperamen yang berbeda, kita punya modal pendidikan dan orang tua yang berbeda, kita memiliki banyak sekali keunikan-keunikan di dalam hidup kita. Nah, lalu bagaimana dua hal ini? Satu sisi adalah kesempurnaan, dan satu sisi adalah kekurangan-kekurangan kita yang sangat banyak dan unik masing-masing orang. Ini bisa harmoni dalam pengajaran iman Kristen. Nah, hari ini saya akan sharingkan bagaimana Tuhannya pengikut Yesus, Tuhan yang kita para pengikut Yesus anggap sebagai Allah yang sempurna itu merekonsiliasi, atau bagaimana Dia menghadapi dua kutub ini. Kita akan melihat sebuah kisah yang ditulis oleh Matius. Di Matius pasal 14 ayat 22-33, di mana di situ terjadi satu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus. Kisah yang ditulis oleh Matius ini bercerita bagaimana Tuhan Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk menuju ke satu tempat di seberang Danau Galilea. Tetapi kita perlu catat bahwa
sebelumnya Tuhan Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dan baru saja melakukan banyak sekali mujizat di hari-hari sebelumnya, baik itu menyembuhkan penyakit maupun mengusir setan dan banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib lainnya. Nah, kita bisa lihat Matius 14 ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa Tuhan Yesus sudah memperlakukan murid-muridnya tidak sama seperti memperlakukan orang banyak. Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, sementara murid-muridnya ia suruh pergi mendahulunya ke seberang. Lalu pada bagian selanjutnya, ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu memperlakukan dua orang dengan cara yang berbeda. Tuhan memperlakukan murid-muridnya tidak sama seperti Tuhan memperlakukan Petrus. Tuhan deal seolah-olah dengan Petrus dan dengan murid-muridnya itu one on one. Dia punya cara sendiri bagaimana menghadapi Petrus dan menghadapi murid-muridnya. Melalui kisah ini, khususnya Petrus yang ditulis di bagian ini, kita bisa belajar 3 hal bagaimana Tuhan Yesus yang adalah anak Allah dan Allah itu sendiri dealing dengan kita secara unik dan personal, sesuai dengan realitas kehidupan kita masing-masing. Bahkan bisa membuat kita mengalami hal-hal yang di luar nalar dan di luar kemampuan berpikir kita. Yang pertama adalah dia membuat kita kenal dan aware siapa kita dan siapa Tuhan. Ayat 25 dan 27 mencatat bahwa murid-murid melihat Tuhan Yesus lalu mereka terkejut lalu berkata, "Itu hantu," dan mereka berteriak ketakutan. Murid-murid di kala itu sedang berlayar dan angin itu menerpa dari depan sehingga perjalanan mereka menjadi tidak lancar dan macet sehingga mereka panik di tengah angin yang keras tersebut. Lalu dengan keadaan demikian, melihat satu sosok bayangan manusia yang berdiri di atas air, itu membuat mereka tidak mungkin dapat mencerna apa yang mereka lihat. Sangat tidak mungkin seorang manusia bisa berdiri di atas air. Tetapi sosok itu kemudian bersuara dan dengan segera Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sebuah assurance dan clarity bahwa sosok yang di hadapan murid-muridnya adalah orang yang mereka kenal, guru mereka, orang yang selama ini berjalan bersama mereka, orang yang selama ini berbincang-bincang dengan mereka dalam kehidupan mereka, paling tidak beberapa waktu. Lalu di ayat 28, Petrus bilang begini, "Apabila itu Engkau, suruhlah aku." Petrus pada saat berkata, "Apabila itu Engkau," kira-kira apa yang terjadi di pikirannya Petrus? Alkitab mencatat bahwa Petrus adalah seorang yang sangat impulsif. Dia memotong telinga pembantu imam yang sedang berusaha menangkap Yesus di Taman Getsemani. Dia juga adalah orang yang berani berjanji kepada Tuhan untuk tidak menyangkali dia, meskipun Tuhan Yesus juga sudah memastikan bahwa Petrus akan menyangkal dia sampai 3 kali. Kembali ke peristiwa di perahu. Petrus itu sudah tahu sebenarnya siapa yang berdiri di depannya. Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya dengan clear, dengan jelas bahwa ini aku. Tetapi pada saat itu Petrus punya kebutuhan lain. Dia mengembangkan
kebutuhannya. Dia mulai men-challenge dirinya sendiri. Dia sedang berhadapan dengan anak Allah, bukan hanya gurunya, tapi anak Allah. Kenapa dia bisa berpikir begitu? Mungkin karena Petrus melihat apa yang diperbuat Yesus di hari-hari sebelumnya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi makan 5.000 orang. Jadi Petrus percaya bahwa Yesus bukan orang sembarangan. Sehingga ia memberanikan diri dan berkata, apabila itu engkau adalah Tuhan, engkau adalah anak Allah. Petrus minta kepada Tuhan Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Dia tahu bahwa kemampuannya sendiri tidak cukup untuk dia bisa berjalan di atas air. Tetapi jika Tuhan menyuruh dia, maka Petrus pasti akan mampu berjalan di atas air. Sampai di sini kita lihat apa persamaan dan perbedaan perlakuan Tuhan Yesus terhadap Petrus dan pada murid-muridnya. Persamaannya adalah Tuhan sama-sama membangkitkan awareness, baik Petrus maupun murid-murid yang lain. Tuhan Yesus membuat murid-muridnya aware bahwa sosok yang asalnya tidak dikenali di depannya adalah gurunya, adalah Tuhannya, adalah orang yang mereka kenal. Dan khusus untuk Petrus, awareness yang dimiliki Petrus adalah, oh ternyata orang yang aku kenal bisa berdiri di atas air. Di mana bedanya? Bagi murid-murid Yesus, Tuhan dealing cukup dengan menunjukkan siapa dirinya. Apakah itu hantu atau bukan? Manusia kah? Setan kah? Hantu kah? Tuhan juga oke dengan pertanyaan sederhana seperti ini. Apakah yang kulihat adalah orang atau hantu? Tetapi dengan Petrus yang punya jiwa impulsif dan punya dorongan lebih daripada yang lain, Tuhan pun juga oke. Tuhan deal dengan Petrus untuk mengizinkan dia, untuk melihat dia dari sudut pandang yang lebih dari murid-murid yang lain. Mungkin dalam pikiran Petrus adalah, kapan lagi saat yang tepat untuk mencoba mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa dengan Tuhannya. Meskipun itu secara psikologis membuat dia takut, tapi itu juga memberikan satu dorongan buat dia. Petrus kepingin mencoba apakah dia diperkenan Tuhan untuk berjalan di atas air. Dan mungkin dia sedang mencoba untuk menembus batas-batas normal, batas-batas rasional yang dia miliki pada saat dia mencoba memanggil Tuhannya dan meminta dia diperintah berjalan di atas air. John Calvin menuliskan pada karyanya satu tulisan seperti ini. Without knowledge of self, there is no knowledge of God. Tanpa pengetahuan atas diri sendiri, tidak ada pengetahuan akan Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk aware, siapakah kita, diri kita sendiri, siapakah Tuhan yang kita hadapi, dan siapakah kita di hadapan Dia. Lalu respon apa yang terbaik yang kita bisa berikan pada saat Tuhan mengajak kita untuk aware atas hal-hal seperti ini? Kita bisa mencoba untuk membangun self-awareness, kita bisa melakukan tes kepribadian bagi yang Kristen khususnya. Selain kita juga aware apa diri kita, bagaimana kepribadian kita, kita juga bisa membawa Tuhan hadir di tengah-tengah segala kelebihan dan kekurangan kepribadian kita. Sehingga kita memiliki awareness yang lebih dalam bagaimana posisi kita relatif terhadap Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi kita unique direction and purpose. Suara Tuhan di tengah badai tersebut sama seperti suara gembala kepada domba-dombanya. Suara yang menenangkan domba-dombanya di tengah segala kegelapan. Dan melalui suara itulah, sang gembala memberikan arah kemanakah murid-murid harus memandang. Murid-murid harus memandang kepada Dia yang sedang berjalan di atas air. Tidak lagi fokus kepada kepanikan dan ketakutannya, tidak lagi fokus kepada angin yang menerjang kapal mereka, tapi fokus kepada diri Yesus yang sedang berdiri di atas air. Kepada Petrus, Tuhan punya respon yang lain. Tuhan sadar bahwa Petrus sedang challenging himself, sedang mencoba hal baru. Sehingga Tuhan izinkan, sehingga Tuhan memberikan ruang kepada Petrus dan berkata, datanglah, come. Hal ini sangat khusus dan personal bagi Petrus. Petrus memiliki pemahaman yang unik dibandingkan dengan murid-murid yang lain.
Petrus juga minta otoritas dari Tuhan, minta kuasa, minta disuruh Tuhan untuk bisa berjalan di atas air. Tuhan akhirnya berikan, Tuhan izinkan Petrus mulai melangkah di atas air. Tuhan memberikan arah, datanglah kepadaku, berjalanlah ke arahku. Apa persamaan dan perbedaan dari hal ini? Persamaannya, Tuhan sama-sama memberikan arah kepada murid maupun kepada Petrus. Arah untuk fokus kepada dirinya sendiri. Fokus kepada diri Tuhan Yesus. Bedanya adalah Tuhan memberikan purpose yang berbeda kepada murid-muridnya. Murid-muridnya hanya mampu atau hanya membutuhkan untuk bisa melihat dan mendengar suara Tuhan Yesus. Dan bisa melihat bahwa itu adalah sosok Tuhan Yesus, sosok gurunya. Tapi untuk Petrus, bukan hanya ia melihat dan mendengar, tetapi Tuhan izinkan untuk melangkah. Melangkah keluar dari keterbatasan pikirannya, keterbatasan fisiknya. Mungkin Petrus pada saat itu juga cemas dan takut. Jangan-jangan aku tidak bisa berjalan. Tapi Tuhan izinkan Petrus melangkah. Beberapa tahun jauh sebelum Abraham Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat, ia adalah penjaga toko di Salem, Illinois. Abe, yaitu panggilan kecil Abraham Lincoln, sedang membersihkan dan menyusun sebuah senapan yang cantik, yang terbuat dari baja yang terbaik dan dari kayu yang termahal, dan dari seorang perakit senapan yang terkenal. Tetapi anehnya, senapan ini dijual dengan harga yang cukup murah. Pada saat yang sama, Abe juga sedang menyusun, menata senapan-senapan lain yang kita kenal sebagai Kentucky Rifle. Senapan ini dibuat dengan baja yang biasa-biasa saja, dengan kayu yang secukupnya, tapi harganya lebih mahal daripada senapan yang cantik tersebut. Seorang pelanggan masuk ke toko ini dan tanya kepada Abe kecil. Dia melihat-lihat di etalase toko tersebut dan dia terheran-heran mengapa sebuah senapan yang cantik ini harganya lebih murah dibandingkan dengan rifle atau senapan Kentucky tadi. Abe menjelaskan bahwa senapan yang indah tersebut memang hanya untuk display, hanya dibuat karena keindahannya. Tidak ada satu butir peluru pun pernah ditembakkan dari moncong senjata ini. Hanya Kentucky Rifle yang memang berkualitas untuk berburu dan untuk menembak. Akhirnya pelanggan itu membeli sebuah Kentucky Rifle. Pada hari yang lain, seorang petani yang kaya raya sedang mendekorasi rumahnya yang baru. Ia mencari sebuah perhiasan atau hiasan di rumahnya untuk mengisi ruangan huntingnya, di mana dia bisa menunjukkan trofi hasil berburunya. Senapan yang indah yang dimiliki oleh toko di mana Abe bekerja adalah pilihan tepat buat dia. Dia datang kepada Abe dan membelinya. Senapan tersebut bisa menembak atau tidak bisa menembak tidak lagi menjadi penting, tidak lagi menjadi persoalan. Senapan itu sudah berubah fungsi dan tujuannya. Kita mungkin adalah sama-sama senapan. Tetapi meskipun sama-sama senapan, kita dibuat dari baja yang berbeda. Kita mungkin dirakit oleh perakit senapan yang berbeda. Sehingga fungsi dan tujuan kita pasti tidak akan sama satu dengan yang lain. Bagi kita yang Kristen, kita harus mencari sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Dalam profesi dan panggilan kita, dalam pelayanan kita, dalam mencari jodoh, dalam mencari pekerjaan, kita harus mencari tahu our unique purpose that God want us to have. Bagi saudara yang bukan Kristen, saudara bisa mulai menggali tujuan hidup Anda, life direction untuk Anda. Atau, saudara bisa menerima ajakan Tuhan Yesus dan let Him prepare a new life purpose for you, a new life direction for you. Yang ketiga, Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersama Dia dalam keadaan unik yang Dia sediakan bagi kita. Ayat 29b, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Beberapa ahli Alkitab memberikan catatan bahwa Petrus sebenarnya berjalan sudah cukup jauh dari kapal, sehingga cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Berarti Petrus sudah merasakan kuasa ilahi di mana dia berjalan di atas air. Meskipun tubuhnya terbatas, dia keluar dari kenormalan hidup.
Dia menembus batas-batas yang dia miliki. Namun demikian, toh Petrus juga akhirnya bimbang dan tenggelam. This new experience bersama Tuhan Yesus mungkin awalnya diterima dengan cukup baik. Tetapi pada saat kebimbangan itu mulai datang, dan memang tubuh kita yang psikologis kita yang terbatas ini tidak bisa konsisten, selalu bisa mensyukuri dan meresponi anugerah Tuhan yang ilahi tersebut dengan baik, membuat kita lama-lama tenggelam, kehilangan arah. Lalu pada ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tuhan Yesus sebenarnya cukup dengan berfirman saja, maka Petrus itu tidak akan tenggelam. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk mengulurkan tangannya supaya Petrus bisa merasakan kehangatan, kedekatan Tuhan. Pada saat yang sama, Tuhan juga menegur Petrus bahwa dia adalah orang yang bimbang, orang yang kurang percaya. Dia memberikan suatu kesadaran baru di mana Petrus adalah manusia biasa yang memang lemah, yang memang tidak bisa konsisten respon terhadap kuasa ilahi yang Tuhan sudah berikan. Petrus berjalan di atas air adalah sebuah anugerah. Dan pada saat Petrus mulai tenggelam pun itu adalah anugerah. Kesadaran baru yang dimiliki Petrus adalah merupakan a new experience with God, a new journey walking with God. Beberapa orang bilang bahwa inilah saatnya Simon menjadi Petrus. Pada akhirnya Tuhan Yesus dan Petrus bersama-sama berada di atas kapal dan angin pun reda. Dan damai sejahtera itu meliputi seluruh kapal tersebut. Karena setiap orang, baik yang mengalami pengalaman yang sedikit maupun yang banyak, yang hanya melihat, yang hanya mendengar, bahkan yang berjalan di atas air, sama-sama menikmati buah dari pengalaman berjalan bersama Tuhan. Hal apa yang sama dari pengalaman Petrus dan murid-muridnya ini? Mereka sama-sama mengalami satu pengalaman unik. Bedanya, hanya Petrus yang berjalan di atas air. Ada sebuah keluarga yang dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rick. Rick ini menderita spastik quadriplegic sekaligus cerebral palsy. Sehingga otaknya itu tidak mampu mengirim sinyal kepada otot-otot lengan dan kaki. Dokter yang merawatnya menyarankan supaya Rick ini dirawat di rumah sakit khusus. Karena tidak mungkin orang seperti Rick ini bisa menjalani kehidupan secara normal seperti anak-anak lainnya. Kedua orang tuanya yang bernama Dick dan Carol berusaha membuat kehidupan Rick ini senormal mungkin. Setiap hari Rick dibawa ke rumah sakit untuk berobat dan mendapatkan perawatan. Dick dan Carol juga mengusahakan supaya Rick bisa sekolah di sekolah-sekolah normal, sama seperti teman-teman seumurannya. Rick harus dibuatkan alat komunikasi khusus menggunakan komputer untuk menyusun kata-kata, sama seperti yang digunakan oleh Stephen Hawking. Pada satu hari Rick minta satu permohonan kepada ayahnya, Dick. Kalau dia ingin ikut lomba lari. Dick, ayahnya Rick, adalah seorang veteran yang berumur 36 tahun dan bukan seorang pelari. Lalu Dick mendengar permintaan Rick, dia setiap hari berlatih untuk berlari. Dia memanggul karung pasir dan mulai berlatih berlari. Mereka akhirnya bentuk tim, Father and Son team, yang diberi nama Dick and Rick Hoyt team. Rick bilang kepada papanya seperti ini, "Dad, pada saat aku lari bersamamu, aku tidak merasa cacat. Bagi sang ayah, ini sudah lebih dari cukup untuk memotivasi dirinya supaya mereka berdua bisa ikut lomba lari." Akhirnya lomba demi lomba diikuti oleh The Hoyt Team. Sang ayah selalu mendorong Hoyt di kursi roda, menariknya kalau perlu, menggendongnya dalam setiap perlombaan. Lomba demi lomba, ia menarik lagi, mendorong kursi roda, menggendong anaknya. Dan begitulah lomba demi lomba mereka lalui. Inilah beberapa catatan yang ditorehkan oleh tim Father and Son ini. Mereka berdua menyelesaikan 255 triathlon, 72 maraton, 1 kali 20K lari, 37 kali 10 miles run, dan masih banyak lagi. Nah, saudara, kita sudah diajak Tuhan untuk berjalan bersamanya. Dia mau menerima kita apa adanya. Dia menyediakan suatu kondisi yang spesial dan unik bagi setiap kita. Kita bisa paling tidak coba berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak hanya deal dengan kita secara umum. Tuhan tidak hanya deal dengan kita untuk menuntut kesempurnaan. Regardless our background, our attitude, talenta kita,
kelebihan dan kekurangan kita, keterbatasan kita. Tapi Tuhan melakukan hal yang lebih daripada itu. Tuhan mau deal dengan kita secara unik dan personal, one on one. Tuhan justru menggunakan life journey kita, realita-realita kita yang terbatas, untuk mungkin satu saat melakukan hal-hal yang di luar keterbatasan kita, yang beyond our limitations. Caranya bagaimana Tuhan dealing dengan kita secara personal dan unik? Yaitu Ia sudah menyediakan dirinya untuk menjadi wonderful counselor bagi kita secara pribadi, secara one on one. Dia menyediakan sebuah kondusif atmosfer yang unik untuk masing-masing kita dengan realita kita. Meskipun bagi kita kondusif atmosfer ini belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi di dalam kondusif atmosfer tersebut yang membuat kita sadar siapakah kita, siapakah dia, dan siapakah kita relatif terhadap dia, yang memberikan kita direction and purpose yang unik dan personal bagi kita. Dia juga mengajak kita untuk berjalan bersama dia dalam keadaan yang dia sediakan secara unik supaya kita mengenal dia, supaya kita berjalan menikmati dia. Dan meskipun kita mungkin gagal dalam perjalanan itu pun juga bagian bagaimana Tuhan deal dengan kita secara unik dan personal. Bagi kita yang Kristen, kita sudah memiliki privilege untuk mengenal Tuhan, mengenali kehendaknya, berjalan bersama Tuhan dalam keadaan yang khusus bagi kita masing-masing. Bagi kita semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dia sudah menyediakan dirinya untuk menjadi counselor terbaik di hidup kita. Dan dia mempersiapkan diri untuk deal dengan kita personally, one on one with you and me. Dia sudah siap menghampiri hidup kita dan berjalan bersama kita. Seperti ungkapan yang terkenal pada film Titanic, "You jump, I jump." Pertanyaan saya adalah, will you jump? Kiranya Tuhan menolong kita semua dengan sebuah pengenalan bahwa Tuhan deal dengan kita masing-masing yang terbatas ini, dengan segala keunikan kita ini, secara personal, secara individu, supaya kita, bagi orang-orang yang Kristen, memiliki kehidupan Kristen yang works, kehidupan Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita sebagai pengikut Yesus harus sama-sama saling menguatkan sesama tubuh Kristus, and beyond the body of Christ. Karena mereka pun juga diperkenan Tuhan untuk deal dengan Tuhan secara pribadi, secara khusus, one on one. Sehingga kehidupan Kristen mereka menjadi kehidupan yang berbuah, yang works, atau bahkan bisa memulai sebuah perjalanan baru bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pesan yang Engkau sampaikan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan dirimu untuk kami semua sebagai seorang counselor yang ajaib. Kau membuat kami aware siapa diri kami dan siapa Engkau. Engkau membuat kami memiliki life purpose yang baru. Kau memberikan kami direction yang jelas supaya kami bisa mewujudkan the real self, gambar dan rupa yang Engkau kehendaki dalam diri kami. Dan dalam perjalanannya, Engkau pun mengajak supaya kita berjalan bersama-sama. Bahkan pada saat kami gagal pun, tangan-Mu itu mengulur kepada kami, supaya kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, dan biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh kami bawa pulang dan kami gumulkan, dan Engkaulah yang akan secara pribadi, one on one, dealing dengan kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami semua dan melindungi kami semua. Tuhan, kiranya Engkau menyinari kami semua dengan wajah-Mu dan memberi kami semua kasih karunia. Dan kiranya Engkau Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Saat ku berjalan, kasih